Dalam kesakitannya Sinta terucap lirih, "Jangan dikeluarkan di dalam." Rival pun menyahut dengan berkata, "Enak di dalam, dan aku ingin punya anak darimu." Let's go. Mentari pagi menyapa di sudut kota dengan kehangatan yang tak biasa. Di tengah riuh rendahnya suasana pasar, Sinta, seorang gadis muda berparas ayu dengan balutan jilbab rapi, turun dari angkot. Senyumnya masih menghiasi wajah, penuh harapan akan masa depan yang cerah di kota besar ini. Setelah lulus dari bangku sekolah, ia memutuskan untuk merantau dari kampung halamannya di desa nan jauh di sana, menumpang di rumah kakak perempuannya, Rara, untuk mencari pekerjaan. Di rumah Rara yang sederhana, Sinta disambut dengan hangat. Rara dan suaminya, Rival, sangat senang dengan kedatangan Sinta. Rival adalah sosok pria yang ramah dan terlihat sangat menyayangi istrinya. Namun mereka sudah menikah 3 tahun yang lalu, belum mempunyai anak. Awalnya, semua berjalan lancar. Sinta menghabiskan hari-harinya dengan membantu pekerjaan rumah tangga dan sesekali berkeliling mencari lowongan pekerjaan. Namun, belum ada satupun yang membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai terjadi. Setiap pagi, Rara berangkat kerja lebih dulu, meninggalkan Sinta dan Rival di rumah. Rival juga biasanya langsung berangkat ke bengkelnya. Tapi, setelah Rara pergi, Rival seringkali kembali ke rumah dengan alasan dompetnya ketinggalan, kunci motornya tertinggal, atau ponselnya tidak ada. Awalnya, Sinta tidak menaruh curiga. Ia menganggapnya hal yang wajar. Namun, setiap Rival kembali, ia tidak langsung pergi. Ia mulai berbicara dengannya, memuji kecantikannya, dan secara perlahan mulai mendekat. "Kamu cantik sekali, Sinta," bisik Rival suatu pagi saat Sinta sedang menyapu lantai. Sinta hanya tersenyum canggung. Ia berusaha menjauh, namun Rival terus memepetnya. "Kakakmu beruntung punya adik sepertimu," lanjutnya, tangannya menyentuh bahu Sinta. Sinta terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia segera bersembunyi di dapur, pura-pura membereskan piring. Kejadian itu terus berulang. Alasan Rival pulang ke rumah semakin aneh-aneh. Suatu siang, ia pulang dengan alasan perutnya sakit. Saat Sinta membawakan air hangat, Rival justru menarik tangannya, memaksa Sinta duduk di dekatnya. "Aku bisa bantu kamu cari kerja, Sinta," kata Rival, nadanya berubah serius. "Kenalanku banyak. Apalagi kamu pintar dan rajin. Tapi, kamu juga harus mau nurut sama aku." Sinta menelan ludah. "Nurut bagaimana, Bang?" tanyanya polos. Rival tersenyum licik. "Ya, nurut apa yang aku mau. Kamu tahu kan, aku laki-laki. Kamu juga tahu apa yang aku inginkan. Aku belum punya anak dari kakakmu Rara." Jantung Sinta seakan berhenti berdetak. Ia mundur perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi, Abang kan suaminya Kak Rara." "Justru itu," jawab Rival, "kakakmu kan sibuk kerja. Dia tidak tahu apa-apa. Lagi pula, ini demi kamu juga. Kalau kamu mau nurut, aku janji besok lusa sudah dapat pekerjaan. Pekerjaan yang bagus, gajinya besar. Kamu tidak perlu susah-susah lagi," bujuknya, suaranya terdengar lembut namun penuh ancaman. Sinta menggelengkan kepala, air matanya mulai menetes. Ia tidak menyangka suaminya Rival akan setega ini. Ia berusaha lari, namun Rival berhasil menangkapnya, membekap mulut Sinta dan menyeretnya ke dalam kamar. Perlawanan Sinta tak berarti di hadapan Rival.
Sinta hanya bisa menangis dalam diam. Rival menindihnya dengan penuh kenikmatan. Sinta pun hanya bisa menangis karena kehormatannya telah dirobek oleh suami kakaknya sendiri. Dalam kesakitannya Sinta terucap lirih, "Jangan dikeluarkan di dalam." Rival pun menyahut dengan berkata, "Enak di dalam, dan aku ingin punya anak darimu." Air mata Sinta jatuh membasahi pipinya yang memar. Rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan luka yang menganga di dalam hatinya. Ia merasa dikhianati, direnggut, dan diinjak-injak harga dirinya oleh orang yang seharusnya ia anggap sebagai keluarga. Kamar itu, yang tadinya ia pikir aman, kini terasa seperti penjara. Rival, yang dulu ia hormati, berubah menjadi monster yang menakutkan. Hari-hari terasa bagai neraka. Rival tak pernah absen pulang ke rumah saat Rara pergi, dan Sinta tak pernah bisa melawan. Setiap kali Rival kembali, jantung Sinta berdetak kencang, tangannya gemetar, dan napasnya terasa berat. Ia mencoba bersembunyi, mengunci diri di kamar mandi, atau pura-pura tidur, namun semua usahanya sia-sia. Ancaman Rival semakin nyata, janji-janji manisnya akan mencarikan pekerjaan kini terasa seperti racun. Sinta merasa jijik pada dirinya sendiri, pada Rival, dan pada keheningan rumah yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia mencoba menyembunyikan semua penderitaan ini dari Rara. Setiap malam, saat Rara bertanya mengapa ia terlihat murung, Sinta hanya menjawab, "Tidak apa-apa, Kak. Aku hanya lelah mencari kerja." Ia takut, malu, dan bingung. Bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya? Akankah Rara percaya padanya? Atau justru ia akan dianggap sebagai pengganggu rumah tangga kakaknya sendiri? Di balik jilbabnya, Sinta menyimpan rahasia yang berat. Ia merasa sendirian di kota besar ini, tanpa ada tempat untuk berlindung. Di tengah ketakutan dan trauma yang mendalam, Sinta mulai merancang sebuah rencana. Ia harus keluar dari situasi ini. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang Rival. Ia harus berani berbicara, mencari pertolongan, dan memperjuangkan kembali harga dirinya. Meskipun rasa takut dan trauma itu membayangi, di dalam hati kecilnya, Sinta tahu ia harus bangkit. Ia harus mencari cara untuk keluar dari mimpi buruk ini, dan menemukan kembali Sinta yang dulu, seorang gadis yang penuh harapan dan impian. Setelah kejadian itu, Sinta merasa hancur. Hatinya perih, raganya sakit. Ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya ia percaya. Sudah 1 bulan berlalu saat kejadian itu, Sinta merasa badannya kurang enak, makan tidak nafsu, perut terasa mual, Sinta bingung. Apa yang terjadi dengan diriku ini? Sinta ketakutan dan menangis. Jangan-jangan aku hamil. Terlintas di pikirannya. Saat itu juga dia beli tes kehamilan di apotik terdekat. Ternyata benar garis merah 2 jelas terlihat di depan mata Sinta. Dia langsung menjerit dalam hati. Menangis tengkurap di atas bantal, dan berteriak sekerasnya di dalam bantal. Hati Sinta hancur berkeping-keping. Masa depan yang indah kini menjadi sirna. 1 minggu kemudian, Rival benar-benar mencarikan pekerjaan untuknya. Sinta diterima di sebuah toko pakaian di pusat kota. Ia senang, namun hatinya tetap hancur. Ia sadar, kebahagiaan yang ia dapatkan adalah hasil dari penderitaan yang ia alami. Saat itu Sinta minta keluar dari rumah Rara, dan minta hidup sendiri di kos-kosan. Karena merasa sudah punya gaji untuk hidup sendiri. Dan sebelum ketahuan Kak Rara perutku yang semakin membesar, Sinta menjalani hari-harinya dengan penuh kepalsuan. Ia harus berpura-pura bahagia di depan Rara dan Rival. Namun,
Setiap malam, saat ia sendiri, ia hanya bisa menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang malang. Ia benci pada dirinya sendiri, pada Rival, dan pada kota yang dianggapnya sebagai surga, namun ternyata adalah neraka. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berharap, suatu saat nanti, ia bisa keluar dari jebakan ini dan memulai hidup baru yang lebih baik. Di suatu hari Rival datang ke kos-kosan Sinta. Sinta pun kaget, melihat Rival muak dan penuh kebencian. Rival dengan wajah yang tenang memandang Sinta dan berkata, "Aku bertanggung jawab atas kehamilan ini, aku akan menikahimu secara nikah siri." Sinta pun bingung campur aduk, sedikit lama ia sambil berpikir, nanti anakku ini lahir dan besar nanti pasti akan bertanya mana ayahnya. Dan akhirnya Sinta dengan sedikit berat dan bingung berkata, "Ya saya mau, tapi jangan sampai tahu Kak Rara sampai kapanpun, aku tidak mau hatinya Kak Rara hancur seperti aku." Di bawah langit yang biru, Sinta sadar bahwa kecantikan yang ia miliki tidak selalu membawa kebahagiaan, melainkan juga bisa menjadi sumber penderitaan. Ia sadar bahwa kota yang ia impikan ternyata penuh dengan sisi gelap yang tak pernah ia bayangkan. Namun, ia tidak akan menyerah. Harus bangkit dan bersemangat hidup demi anaknya nanti bisa lebih bahagia dari dirinya sendiri.